Ikatan kovalen pada air. Air merupakan molekul yang istimewa. Bagian yang membuatnya begitu istimewa adalah ikatan antar unsur-unsur pembentuknya. Kalian tahu bahwa atom-atom dari semua unsur ingin memiliki kulit elektron terluar yang penuh. Air terdiri dari satu atom oksigen dan dua atom hidrogen. Oksigen mempunyai 6 elektron valensi pada kulit terluarnya. Sedangkan hidrogen memiliki 1 elektron valensi pada kulit terluarnya. Atom oksigen dan hidrogen dalam keadaan tidak stabil, sehingga atom-atom ini berbagi elektron untuk membentuk ikatan kovalen. Sekarang, ketiga atom ini memiliki kulit terluar yang penuh dan terbentuklah molekul air atau H2O. Kita gambarkan ikatan kovalen dengan satu garis lurus antara dua atom yang berbagi elektron. Tetapi kita tidak boleh menggambarkan molekul air seperti ini. Molekul tersebut seharusnya ditarik sedemikian rupa karena adanya pasangan elektron bebas pada oksigen yang tidak digunakan bersama oleh atom hidrogen, sehingga mereka menolak pasangan elektron yang berikatan dan mendorong mereka lebih dekat. Mereka membentuk dua ikatan kovalen, tetapi ikatannya berbeda dengan ikatan pada metana atau CH4. Pada molekul metana, elektron ikatan berada sama rata antara atom C dengan atom H, tetapi elektron ikatan pada molekul air lebih tertarik atau lebih dekat ke atom O. Hal ini karena atom O lebih bersifat elektronegatif, sehingga lebih menarik elektron ke dirinya. Karena elektron yang bermuatan negatif tadi lebih tertarik ke atom O, sehingga atom O ini menjadi sedikit negatif, sementara atom H menjadi sedikit positif. Keadaan ini disebut dengan parsial positif dan parsial negatif. Oleh karena itu, air disebut memiliki ikatan kovalen polar dan merupakan molekul yang polar. Nah, akibat dari sifat polar yang dimiliki oleh air dapat melarutkan beberapa zat yang bersifat polar pula. Contohnya seperti gula. Saat kalian pertama kali menuangkan gula ke dalam segelas air, gulanya masih terlihat ada kan? Karena molekul gula baru saja berinteraksi dengan molekul air, sehingga molekul gula masih tertarik antara satu sama lain. Tetapi saat gula diaduk, apakah gula hilang dalam air? Nah, gulanya akan tampak menghilang, tetapi tidak menghancurkan molekul gula tersebut, dan molekul air pun masih ada. Alasan gula seakan hilang karena molekul gula lebih tertarik pada molekul air dibandingkan tertarik antara molekul gula itu sendiri. Nah, ketika air diaduk, maka molekul gula akan bercampur dengan molekul air. Jadi, molekul air yang bersifat polar akan menarik daerah negatif dan positif pada molekul gula yang bersifat polar juga, sehingga membuat gula ini dapat larut dalam air. Lalu, bagaimana minyak dengan air? Pernahkah kalian melihat minyak yang mengapung di atas air? Hal ini terjadi karena adanya interaksi molekul air dengan molekul minyak. Minyak terlihat tidak larut dalam air. Saat minyak dituangkan ke dalam segelas air, molekul air dan molekul minyak bertemu. Nah, saat mereka diaduk, molekul air dan molekul minyak saling bergerak. Tetapi ketika berhenti diaduk, minyak dan air ini mulai terpisah. Hal ini terjadi karena molekul minyak tidak tertarik pada molekul air. Mereka lebih tertarik pada molekul minyak lainnya. Jadi, karena molekul minyak atau lemak ini tidak mempunyai bagian yang bersifat polar, sehingga dia tidak dapat larut dalam air yang bersifat polar. Maka dapat disimpulkan bahwa suatu senyawa yang bersifat polar hanya akan larut pada senyawa yang bersifat polar juga. Begitu juga sebaliknya.